Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah ta'ala min ayyami hadhil 'ashar." Tidak ada amal perbuatan yang saleh, amal perbuatan yang baik yang lebih Allah cintai daripada amal perbuatan saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oleh karenanya kita pada saat ini berada di hari kedua. Kalau menghitung tanggal 10-nya di hari Jumat, berarti tanggal 1 Zulhijjah itu dimulai dari hari Rabu kemarin, malam Rabu. Sekarang ini kita masuk hari ketiga kalau hitungannya dimulai dari maghrib. Dan tentu Rasulullah menggunakan redaksi yang bersifat umum, Pak. Al-amalus salih, perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa apapun ibadah yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Ramadan ini, itu akan menjadi lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada amal perbuatan saleh yang kita lakukan di luar bulan Zulhijjah, di 10 hari, di luar 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apapun itu bentuknya, mau sedekah, mau baca Quran, mau menolong orang, mau mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, puasa, perbanyak salat sunnah, kemudian membiasakan diri salat di awal waktu, dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih besar pahalanya jika kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka banyak para ulama yang menganjurkan kepada umat Islam untuk memanfaatkan waktu-waktu sekarang ini. Kita semua tahu bahwa majelis ilmu itu akan selalu dinaungi oleh malaikat. Tapi bagaimana kalau majelis ilmu itu kita gabung dengan majelis zikir juga? Maka akan berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Makanya jamaah sekalian, Al-Fakir, insyaallah kita baca surah Yasin agar bisa menambah keberkahan, apalagi surah Yasin itu juga dibaca di malam Jumat. Al-Fatihah liridhaillah wa la hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum as-sahabati wal qarabati Rasulillah ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومشايخنا ووالدنا وأساتذتنا وإلى جميع الأولياء الصالحين وأئمة المسلمين قديمهم وحديثهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرضا الله وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى الشيخ وإلى جميع مشايخي ومعلمي وأساتذتي في مشايخ الفرد المغربي وأصولهم وفروعهم أحياهم وأمواتهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلها فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para bapak, hadirin para hujjaj, para orang tua, para guru, wabil khusus yang Al-Fakir hormati dan muliakan, Ayahanda Al-Ustaz Hasbullah, Ayahanda Ustaz Asmat, Amanda, Bapak Hamim, dan juga bapak-bapak sekalian yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada jamaah sekalian. Kita lanjut pembahasan surah Al-Baqarah ayat 14. Ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Agar dapat dipahami dengan lebih jelas, maka akan Al-Fakir ulangi dari awal pembahasan tentang orang munafik yang dimulai dari ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Ini kata Allah sebagai jawaban bantahan atas pengakuan mereka akan keimanan. Ini merupakan sifat pertama yang dimiliki oleh orang-orang munafik, yaitu mereka adalah pendusta. Apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Apa yang mereka lakukan? Mereka menipunya bagaimana ini? Mereka menampakkan keimanan di hadapan kita, kaum mukminin, tapi di belakang ketika mereka lagi kumpul sama teman-temannya, konco-konconya, mereka kafir, kufur. Tentu yang kita tahu jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang munafik itu terbagi menjadi dua. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan kemunafikan atau orang yang munafik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama munafik akbar, yang kedua munafik asghar.
atau munafik kabir, munafik saghir. Munafik kabir ini adalah kemunafikan dalam sisi akidah. Sedangkan munafik saghir, munafik kecil, itu kemunafikan dari sisi amal. Maka ayat-ayat yang kita baca, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di bagian paling bawah dari api neraka, dari neraka. Itu adalah munafik kabir. Orang yang munafik dari sisi akidah. Dia tampakkan keimanan di hadapan kita, tapi sebenarnya dia kufur. Tapi kalau munafik saghir itu munafik dari sisi amal perbuatan. Ini biasanya kita susah buat lepas dari munafik kecil ini. Tapi susah bukan berarti tidak mungkin. Mungkin kita untuk lepas dari sifat kemunafikan. Ini susah. Kalau susah berarti butuh yang namanya mujahadah. Butuh yang namanya usaha keras. Kemunafikan dari sisi amal maksudnya gimana? Kita tahu semua. Di depan orang kita menampakkan sisi kesolehan. Di belakang, wallahu a'lam. Di hadapan, biasanya nih pengantin baru, depan mertua, oh rajin banget ya, depan mertua, Allahu Akbar, khusyuk banget kelihatannya. Coba sholat di kamar sendiri, tomak ninahnya hilang. Walaupun memang tomak ninah, kalau menurut sebagian ulama fuqaha, kadar tomak ninah itu Pak, kalau kita sholat itu sekedar ukuran kita membaca subhanallah. Kira-kira berapa detik tuh Pak? Subhanallah berapa detik tuh? Subhanallah. Baca santai deh. Subhanallah. 1, sekian detik atau 2 detik lah taruh namanya. Berarti kira-kira 2 detik itu cepat apa lama itu Pak? Cepat kan? Nah itu sekiranya tomak ninah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, sujud, subhanallah, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, subhanallah, Allahu Akbar. Nah itu sekira-kiranya kadar dobit atau ukuran tomak ninah, sekedar ucapan subhanallah. Nah jadi kalau misalnya itu menantu punya ilmu, dia sholat di kamar cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, munafik kan deh. Di depan mertua sholat lama banget, di dalam kamar cepat banget deh. Dia punya jawaban. Kadar tomak ninah itu subhanallah. Silakan lihat di buku-buku fikih. Keren ya berarti menantu. Kira-kira kayak gitu. Ini munafik kecil ini kita sulit untuk lepas. Dengan sadar atau tidak sadar, terkadang kita melakukan. Sadar nggak sadar, kita melakukan kemunafikan ini. Dan yang paling penting, jamaah sekalian, kalau kita sadar, kita mencoba untuk meminimalisir kemunafikan tersebut. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah dosa, dan yang namanya manusia, terkadang tergelincir, Pak. Nah, sebaik-baik manusia yang tergelincir di lubang atau kubangan dosa, dia langsung kembali. Kalau kata Nabi kan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, manusia itu selalu berada dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang langsung kembali bertaubat kepada Allah. Makanya para wali pun itu mereka nggak maksum, Pak. Artinya nggak maksum, nggak terjaga dari dosa. Mereka bisa melakukan dosa. Dosa besar bisa ada kemungkinan. Dosa kecil apalagi. Tapi mereka para waliullah ketika melakukan dosa kecil mereka langsung balik kembali bertaubat kepada Allah. Ini kan masalahnya kita enggak. Kadang kita habis ngelakuin dosa, ntar dulu dah taubatnya,
nunggu maghrib. Nanggunglah ini, minuman belum kelar. Atau yang biasa, yang kemarin saat Badrus jajan, jajan dulu sekali dah habis itu tobat. Nah ini bahaya nih. Ini model-model seperti ini yang bahaya. Artinya dia sudah meremehkan. Dia bukan lagi tergelincir, tapi memang sengaja masuk dalam kubangan dosa. Kira-kira begitu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang mukmin. Padahal pada hakikatnya yang mereka tipu itu diri mereka sendiri. Pak, ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka segala bentuk hukum dalam syariat Islam itu sudah kena untuk dia. Dia diwajibkan untuk sholat, dia diwajibkan untuk zakat, puasa Ramadan, haji kalau dia mampu. Kemudian kita bermuamalah ke dia, muamalah sesama saudara kita seiman. Kita jaga kehormatannya, kita jaga hartanya, kita jaga keluarganya dan lain sebagainya. Kita hormati dia. Itu keuntungan yang dia dapat. Tapi pada hakikatnya sebenarnya dia itu segala amal ibadah yang dia lakukan, ini untuk orang munafik yang munafik besar ya. Munafik besar, bukan munafik kecil. Segala amal ibadah yang dia lakukan itu enggak berharga, Pak. Kenapa? Karena hatinya kufur. Jadi gimana? Dia sholat, dia zakat, dia puasa, sia-sia. Jadi nyapain diri dia doang. Nanti di akhirat, dia fid-darkil asfali minan nar. Neraka paling bawah. Bukan neraka jahanam lagi. Paling bawah. Kalau neraka jahanam itu neraka untuk orang-orang muslim, kaum muslimin yang berdosa. Kalau udah habis, kaum muslimin yang berdosa udah digebegin sampai bersih, nggak ada lagi, hilang ke neraka. Itu ada di kitab Nuruz Zalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka nggak dapat apa-apa, Pak, orang munafik itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka enggak merasa. Wasilah, sarana untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada 3, Pak. Yang pertama panca indera. Tapi yang lebih kuat itu indera mata dan telinga. Telinga yang paling kuat. Makanya di dalam pembahasan tentang orang kafir, Allah bilang apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wasilah, sarana untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi itu ditutup sama Allah. Kalau udah ditutup, nggak bisa lagi dia dapat informasi, ya udah buta aja dia, nggak tahu apa-apa. Nah, wasilah untuk mendapatkan informasi itu yang pertama, yang paling dasar adalah indera. Penciuman, penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap. Jadi biasanya yang disebutkan di sini itu hanya mata dan telinga. Kemudian sarana kedua untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan, informasi, yang kedua itu adalah akal, rasional. Tapi sebelum dia bisa mengolah informasi di akal dia harus mendengar dulu, ya kan? Berarti apa? Indranya harus normal, baru bisa informasi diolah di akal dia, rasional. Emang ada informasi yang hanya bisa diolah di akal tapi tidak bisa di indera? Ada. Apa? Eksistensi Tuhan. Gak bisa itu, Pak, di indera. Tuhan dilihat, gak bisa. Tuhan didengar, gak bisa. Dirasa, apalagi dicium, gak bisa. Dikecap, gak bisa. Tuhan wujudnya itu hanya bisa didapatkan melalui
sarana akal bahwa keberadaan Tuhan bukan sesuatu yang mustahil. Makanya Al-Quran itu, ya, Al-Quran selalu mengatakan wa ma yash'urun wa ma ya'qilun wa ma ya'lamun. Itu semua penempatan kata yang Allah pilih itu tepat sesuai sasaran. Ini kita lihat di sini. Kita lanjutkan sarana yang ketiga untuk mendapatkan informasi. Itu apa? Berita yang valid. Informasi yang valid yang kita dapatkan dari berbagai macam orang, dari jumlah orang yang sangat banyak yang tidak mungkin mereka membuat simposium untuk apa? Membuat kebohongan. Kayak misalnya nih, itu biasanya disebut dalam istilah agama dengan mutawatir. Khobar mutawatir. Informasi yang sifatnya mutawatir disampaikan dari jumlah orang yang banyak yang tidak mungkin mereka berbuat kebohongan, sepakat untuk berbuat kebohongan. Kayak misalnya ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Kecamatan Durensawit ada kampung Cilungup. Kita ngomong kayak gitu ke orang yang ada di Kalimantan. Kita lagi di Kalimantan, kita bilang di Durensawit ada kampung namanya Cilungup. Kita sampein kayak gitu. Karena satu orang yang nyampein belum bisa dikatakan mutawatir, Pak, beritanya, informasinya. Nah, tahu-tahu dia tanya lagi ke orang, emang ada di Durensawit kampung Cilungup? Dia bilang, iya ada. Ditanya lagi sampai 10 orang, 20 orang, dia jawab, iya ada. Dan 20 orang ini, Pak, nggak punya hubungan apa-apa. Artinya 20 orang ini nggak kenal satu sama lainnya. Kan nggak mungkin berarti kalau gitu mereka berkumpul untuk membuat kebohongan. Ngada-ngada. Nah, itu namanya khobar mutawatir. Dan kita bisa mendapatkan informasi yang valid itu dari situ, Pak. Jadi ada 3. Indra, kemudian rasio, otak, akal, kemudian yang ketiga itu khobar mutawatir. Ini tiga sarana yang bisa kita mendapatkan informasi darinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala wa ma yash'urun mengatakan wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Artinya apa? Sama Allah dinafikan, ditiadakan, dikatakan bahwa mereka tidak merasa. Yang namanya merasa itu adalah tingkatan terendah mendapatkan informasi. Indra. Boro-boro mereka tahu, boro-boro mereka olah dalam akal mereka. Mereka tidak merasa kalau mereka itu menipu diri mereka sendiri. Ya, berarti jawaban Allah ini sangat-sangat kuat. Ketika mereka mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nggak merasa. Ya Allah. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran dalam pemilihan dan penempatan kata. Kemudian jemaah sekalian, Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kemudian Allah tambah lagi penyakit buat mereka. Yang namanya penyakit biasanya kan sifatnya fisik. Tapi di sini Allah katakan fi qulubihim, di hati mereka ada penyakit. Berarti apa penyakit? Hatinya kronis gitu, hatinya kayak jantung, atau hatinya lagi ada pembusukan. Enggak, maksudnya apa? Penyakit yang bersifat maknawi, sesuatu yang abstrak nggak kelihatan. Apa itu? Sifat. Di sini maka dijelaskan penyakitnya bentuknya apa? Syak, keraguan. Ragu itu juga penyakit. Terus apalagi? Nifak. Nifak, kemunafikan. Karena yang namanya nifak, munafik, itu asal katanya dari nafako. Yang pernah saya katakan, nafako artinya adalah terowongan atau lubang. Yang mana terowongan atau lubang itu biasanya kita pakai untuk bersembunyi. Atau bisa kita katakan, karena di hati mereka terdapat
lubang-lubang terowongan sehingga keimanan merembes keluar, nggak netep di hati mereka. Makanya dalam pemilihan kata pun ini nggak sembarang, ada makna filosofis tersendiri. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, Allah tambah lagi penyakit buat mereka. Nambahnya dengan hal yang baik. Allah turunkan ayat Al-Quran, karena ini masih proses penurunan Al-Quran. Al-Quran kan diturunkan selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Selama itu Allah masih menurunkan ayat. Diturunin ayat, makin sakit tuh hati. Kenapa? Dengki aja bawaannya sama Nabi Muhammad. Nah, makanya dengki, iri, itu nggak boleh Pak, itu penyakit hati. Dan itu salah satu penyakit hati yang diderita oleh orang-orang munafik. Melihat orang beli mobil baru bawanya dengki aja. Melihat orang punya bini baru bawanya dengki aja. Ini kagak boleh Pak. Yang boleh itu namanya ghibthah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia iri juga, tapi iri dalam sifat yang baik. Kalau iri dengki itu bahasanya hasud, hasad. Bedanya apa? Hasud dengan ghibthah. Kalau hasud, kita iri dengki, kita nggak seneng ngelihat dia punya kenikmatan itu, rumah gede, doain lu biar runtuh, tinggal 1 tingkat. Nah itu kan nggak boleh itu namanya iri dengki. Tapi kalau ghibthah, iri, dan kita nggak ingin kenikmatan itu hilang dari dia. Contoh ngelihat dia punya bini baru, ya Allah, Masya Allah, enak banget punya bini baru ya. Kita juga pengen rasanya. Kan gitu. Kita nggak pengen dia cerai sama bini barunya, tapi kita, jangan kita, saya ngeri, direkam ya. Ya, tapi dilihat, aduh, stop ya. Ntar di-cut, dipotong. Kira-kira kayak gitu, ghibthah. Kita iri, tapi nggak pengen kenikmatan itu hilang dari kawan kita seiman. Ngelihat dia punya motor baru, Masya Allah, cakep banget ini. Kita seneng dia mendapat kenikmatan itu, kita seneng. Dan kita pengen juga, tapi bukan dalam arti kita pengen tuh motor langsung rusak, tabrakan gitu, enggak. Itu namanya hasad. Nah ini penyakit yang diderita oleh orang-orang munafik, hasud. Mereka nggak seneng. Ditambah sama Allah. Tapi kerennya ini Allah memberikan penyakit kepada mereka dengan sesuatu yang baik. Al-Quran. Allah turunkan lagi Al-Quran. Mereka tambah sakit, tambah gedeg badannya. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih karena sebab mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kau buat kerusakan, fil ard, di muka bumi. Padahal yang buat mereka berbuat kerusakan itu di Madinah, karena ayat ini turun di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Tapi Allah menggunakan redaksi fil ard, di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kerusakan yang mereka perbuat, sekalipun mereka lakukan di satu titik, itu akan berdampak pada titik-titik lain. Di sini dikatakan Syekh As-Suyuti, kerusakan yang mereka buat bentuknya adalah dengan kekafiran. Umum banget kekafiran. Emang kekafiran mereka akan berdampak buruk buat bumi ini? Iya. Kenapa? Karena kalau orang yang kufur, nggak memegang teguh syariat Islam, maka dia akan melakukan apa saja. Melakukan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Ya kan? Coba kita lihat sekarang, zaman sekarang. Yang jujur, habis. Yang nggak jujur, naik terus. Namanya istidraj. Silakan nikmati, nggak masalah. Emang surga dunia itu adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan pernah saya ceritakan satu kisah ketika Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
Waktu itu beliau jadi seorang mufti. Yang namanya mufti berarti ya semacam hakim agung lah zaman sekarang. Naik onta yang gagah, harga mahal. Berarti model sekarang naik mobil Camry atau Range Rover atau mobil apa lagi? Mobil-mobil yang harganya MM-an. Kemudian ketika beliau lagi lewat di pasar, ada orang kafir, bajunya lusuh, mukanya kusut, dia hadang tuh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dihadang. Kemudian ditanya, "Wahai Imam, saya pernah mendengar nabimu berkata," namanya orang kafir, kita maklumin aja, nggak usah kesel. Kalau dia ngomong nabimu berkata atau Muhammad pernah berkata, nggak usah kesel, biarin. Emang mereka begitu. Dulu Muhammad pernah berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Fa ayu sijnin anta wa ayu jannatin ana. Kalau dilihat ente ini di penjara. Kok penjara bisa naik ontak bagus, naik mobil Pajero? Oh saya, katanya di surga, saya begini, baju lusuh, kusut, duit kagak ada. Terus saya di surga apa ini? Emang ini namanya surga? Berarti nabimu, dia pengen ngomong, berarti nabi kamu telah berbohong. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya, saya berada di penjara. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang akan saya dapatkan di surga, agak ada bandingannya. Ontak bagus, mobil MM-an, gak ada bandingannya dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat, di surga. Berarti dunia ini adalah penjara untuk kita mendapatkan kenikmatan yang lebih dari apa yang sekarang kita nikmati. Dan sedangkan kamu, wahai kafir, kamu berada di surga. Jika dilihat dari azab yang akan kalian terima nanti di neraka. Ini azab sekarang nih kecil. Lagi diazab kagak punya duit, lagi diazab baju compang-camping, lusuh, kelaparan terus. Itu azab kecil dibandingkan neraka yang akan kamu rasakan nanti di akhirat. Berarti kamu lagi di mana sekarang? Di surga kan? Yaudah nikmatin. Nah setelah dia mendengar jawaban dari Imam Ibnu Hajar Asqalani itu, dia langsung masuk Islam. Syahadat. Subhanallah. Jadi siapapun dan bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah lepas untuk berdakwah mengajak kebaikan. Ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini bisa dikatakan bahwa kita sekalipun tahu dia tuh orang munafik. Munafiknya munafik kabir ya, kita berbicara munafik kabir. Kalau munafik shagir, munafik kecil, itu mereka masih muslim dan mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad SAW itu adalah nabinya. Tapi memang perbuatannya kadang di depan orang baik, di belakang buruk. Dan itu ada kemungkinan masih masuk surga. Mereka pasti masuk surga selama mengucapkan la ilaha illallah dan yakin akan al-ulum minad-din bid-darurah, ilmu-ilmu dasar agama seperti Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, Ka'bah adalah kiblatnya, salat 5 waktu adalah satu hal yang diwajibkan, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu al-ulum minad-din bid-darurah istilahnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ini kita dianjurkan untuk selalu berdakwah, berbuat baik, menasehati mereka orang-orang munafik yang kabir. Karena di sini dikatakan la tufsidu fil ard. Ini nasihat. Dan nasihat ini bentuknya adalah nahi munkar. Dan biasanya Al-Qur'an ketika menyebutkan nahi munkar itu akan disandingkan dengan amar ma'ruf. Maka ayat setelahnya coba lihat. Wa idza qila lahum aminu. Pertama, jangan merusak. Nahi munkar. Kedua, aminu, berimanlah kalian. Nahi munkar, amar ma'ruf. Berarti dibalik tuh. Bukan amar ma'ruf dulu, baru nahi munkar. Nahi munkar, amar ma'ruf. Kenapa?
nahi munkar dulu baru amar ma'ruf. Karena memang dalam konsep tasawuf itu dahulukan atau didahulukan takhalli. Artinya apa? Pengosongan, Pak. Pengosongan diri. Kita lagi banyak dosa nih. Hati kita hitam. Banyak banget titik-titik dosa sampai hitam. Yang harus dilakukan apa? Takhalli, pembersihan diri. Tazkiyatun nafs. Dicuci dulu tuh, digebekin dulu hati kita. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Dengan apa lagi? Dengan intinya istighfar, taubat. Kemudian kalau sudah takhalli, hati udah digebekin sama taubat, baru kita isi. Isinya dengan apa? Baru isi dengan salawat, ibadah lainnya. Kan ibarat gelas kotor, kita cuci dulu. Baru kita tuang air buat minum. Kalau gelas kotor, kita udah tuang air, terus kita minum, ya Allah, rasanya kan gimana? Maka takhalli dulu, baru tahalli. Takhalli, pengosongan diri dari segala dosa, kemudian tahalli, mengisi diri dengan amal ibadah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, jangan merusak. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan berkata, enggak, kami ini orang-orang yang hanya melakukan kebaikan. Subhanallah. Biasanya kalau kita bilang, jangan rusak. Enggak, saya enggak rusak. Itu kan jawabannya ya. Enggak, saya enggak rusak. Nah, itu jawaban bisa dibilang bantahan terendah. Nah, ini bantahan mereka sungguh sangat luar biasa, tinggi lagi. Boro-boro dia jawab, enggak, saya enggak ngerusak. Tapi mereka jawabnya, yang saya lakukan itu hanya kebaikan. Udah metu banget mereka ini, orang-orang munafik kabir. Kemudian jawaban Allah apa? Ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Allah menggunakan kata ala. Ala ini Pak, kalau dalam bahasa Indonesia itu ibaratnya Kalau ada orang ngomong perhatiin. Pasti langsung kan perhatiin. Itu kata ala Allah gunakan untuk apa? Menarik perhatian orang yang membacanya. Kalau kita paham, kalau kagak mah kagak. Kalau kita paham, ini menunjukkan bahwa kata setelah ala itu adalah pasti adanya, adalah suatu kebenaran. Kalimat yang harus diperhatikan, nggak boleh luput, karena itu ada sesuatu yang penting. Kalimat yang ada setelah kata ala. Jadi Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, perhatiin wahai manusia, ala, apa? Innahum humul mufsidun. Mereka itu sesungguhnya orang-orang yang merusak. Mereka para perusak. Allah bantah dengan bantahan yang lebih kuat dari pengakuan mereka. Kalau kita belajar ilmu bahasa seperti itu. Jadi main bantah-bantahan, dan itu dipelajari di dalam ilmu balaghah. Walakin la yash'urun. Tapi mereka enggak merasa. Lagi-lagi Allah menggunakan kata yash'urun. Kenapa? Karena yang namanya kerusakan itu bukan dipikirkan, Mbak. Tapi yang namanya kerusakan dirasakan. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Kerusakan. Maka di sini Allah menggunakan kata yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu aminu kama amana as-sufaha. Insyaallah kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Minggu depan libur ya, berarti minggu depan di malam Kamis insyaallah ratib mungkin. Kita baca ratib dan sedikit mau'izah hasanah. Minggu depan libur dulu berarti. Lusa insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana ta'arafna wa annana asrafna على لظى أسرفنا فتب
توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد دش الشحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi jika banyak kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.